Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana hari ini, sehat? Sehat, Pak. Udah pada sarapan belum? Belum. Baik. Terima kasih anak-anak sudah hadir pada tepat waktu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya minta untuk Heru memimpin doa untuk teman-temannya. Silakan Heru. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, apa baiknya kita baca Al-Fatihah terutama doa dimulai. Baik, terima kasih kepada Heru sudah memimpin doa untuk teman-teman yang belajar. Hari ini coba kalian lihat kanan kirinya, ada yang teman-teman kalian sudah masuk? Bilang Pak, Fauzan. Hilang kemana hari ini? Sakit. Sakit. Kalau Fauzan? Sakit. Sakit juga. Iya. Baik. Gimana kemarin bulan puasanya anak-anak? Baik. Ada yang bolong nggak? Heru puasanya full? Enggak Pak. Kenapa? Enggak kuat Pak. Baik. Berhubung Bapak membahas tentang puasa, hari ini Bapak ingin mengajarkan kalian materi tentang rukun Islam. Jadi pelajaran rukun Islam ini kita memasuki model pembelajaran mind mapping ya. Ada yang tahu nggak isi mind mapping ini Bapak? Baik, Bapak akan menjelaskan ya. Mind mapping adalah sebuah peta konsep di mana kita memasukkan inti-inti poinnya saja. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, rukun Islam itu apa ya, Ru? Bapak, rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Syahadat. Tuh. Rukun yang kedua itu Islam itu apa ya, Pak? Salat. Rukun yang ketiga apa ya, Ru? Jadi hari ini kita akan melakukan model pembelajaran mind mapping ya. Iya Pak. Jadi mind mapping itu adalah kita menggambar materi. Jadi kalian cukup menggambar apa yang sudah Bapak jelaskan ya. Iya Pak. Baik. Jadi untuk Islam ada 5. Yang pertama syahadat. Ketika orang ingin masuk agama Islam, wajib hukumnya membaca 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba di sini ada yang bisa membaca syahadat ini enggak? Yuk, coba dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bentar. Yang kedua, dalam rukun Islam ada sholat. Rukun Islam kedua ada sholat. Sholat ada berapa waktu ya? 5 waktu. Dalam satu hari sholat ada berapa rakaat? 17, 18, 17, 20. Yang benar yang mana? 17. Baik, jawabannya benar. Dalam satu hari kita melakukan sholat sebanyak 17 rakaat. Dalam sholat ada 5 waktu. Bapak ingin menanya kepada anak-anak, siapa yang bisa menjawab sholat yang 2 rakaat itu sholat apa? Sholat yang 3
kan 5 waktu sholat dalam sholat dan jelaskan berapa rakaatnya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 3, maghrib 3, isya 4. Ada yang salah nggak kira-kira? Gimana salahnya? Emang asal berapa rakaat? Sholat Pak jamaah Jadi dikoreksi ya Ibu. Sholat asar itu terdiri dari 4 rakaat. Selanjutnya kita masuk ke rukun Islam yang ketiga. Ada yang tahu? puasa. Kita puasa dulu. Jawabannya yang benar adalah rukun Islam ketiga itu adalah puasa. Puasa. Jadi rukun Islam yang ketiga itu adalah puasa. Dimana kalau puasa itu kita menahan dahaga dan lapar. Berapa lama kita menahan lapar dan haus selama puasa? Dari sahur, pukul itu pada subuh jamnya. Dari subuh kita berbuka sampai maghrib. Selanjutnya rukun Islam yang keempat adalah zakat. Zakat ini hukumnya wajib bagi seorang Islam. Kenapa wajib? Karena kita membayarkan harta lebih dari diri kita kepada untuk orang yang tidak mampu. Selanjutnya yang kelima adalah naik haji bila mampu. Langsung saja kita mulai pembelajaran mappingnya ya. Jadi Bapak sudah jelaskan rukun Islam itu ada berapa, apa aja. Jadi kalian tinggal menggambar apa yang sudah Bapak jelaskan pada hari ini. Baik, Bapak akan membuat kelompok pada anak-anak untuk berdiskusi sama temannya menggambar apa yang sudah Bapak jelaskan. Jadi di sini anak-anak membuat gambar apa saja seperti awan, pohon, alam, sesuai kreativitas kalian sendiri ya. Dan isi materi gambar itu adalah tentang rukun Islam. Jadi kan tentang menjelaskan apa itu rukun Islam digambar sesuai keinginan kalian masing-masing. Ngerti? Ini Bapak akan membagikan kelompok pada kalian. Kelompok pertama, kami, Ai, Hanifah, Elsa, Khairul. Itu kelompok 1. Kelompok 2, Kojia, Ori, Latifah, Cendria Agrani, dan Muhammad Janjib. Kelompok 3, Muhammad Batur, Nadira, Nadine, Rizky, dan Saida. Kelompok 4, Sabira, Sopa, Jalpa, dan Rizky. Sekarang kalian bentuk kelompok yang sesuai dengan nama yang Bapak sebut tadi. Lalu kalian gambar mapping sesuai keinginan kalian sendiri. Ayo silakan dibuat kelompoknya. Makasih Pak. Ya Pak. Baik, sudah dapat semua masing-masing? Oke, sekarang kalian menyiapkan gambar apa dapat kalian semuanya, anak-anak? Oke, sekarang kalian boleh
menggambar sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Boleh awan, pohon, dan sesuai kreasi kalian ya. Ya nggak dikunci. Oh iya. Di sini bukan sih? Iya iya. Yang kali ada di nyubit. Nah. Gimana kan ada jalan? Dari sini ya, tapi gitu kan. Di tengah gini. Jadi gini nih, kita nggak tahu tikungan di sini, nggak buat di sini gitu. Yang apa itu dua. Puasa. Berarti siapa yang Uang, petak. kabar sama Ini pakai hitam. Iya. Kotak doang, gambar S dolar.
Di bawah. Ini kayak di belakang gitu kan. Kalau dapet mau silakan sini. Rumput. Puasa. Di mana anak-anak sudah selesai? Belum. Ayo segera diselesaikan ya. Selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baik, waktunya sudah habis. Kalian bisa jelaskan ke depan gambar yang sudah kalian buat. Yang maju ke depan, kalian pilih teman kalian salah satu. Siapa yang ingin maju ke depan? Ayo di kelompok ini siapa yang mau maju? Di kelompok dua siapa yang mau maju? Rizky. Di kelompok tiga siapa yang mau maju? Rizky lagi. Dan kelompok empat? Baik, silakan perwakilannya maju ke depan untuk menjelaskan yang sudah digambar. Perwakilannya sudah maju ke depan. Bapak ingin meminta kepada Rizky Hardi untuk menjelaskan yang sudah digambar oleh teman-teman kelompoknya. Baik, Rizky silakan dijelaskan. Tadi saya sama kelompok saya menggambarkan tentang rukun Islam. Yang pertama ada syahadat. Syahadat adalah syarat wajib untuk masuk, syarat wajib manusia untuk masuk ke agama Islam. Dan kedua, sholat. Sholat adalah ibadah untuk setiap umat muslim dan sehari ada 5 waktu. Dan yang ketiga ada puasa, yaitu menahan dahaga dan lapar dari waktu subuh hingga maghrib. Dan keempat ada zakat. Zakat yaitu mengeluarkan harta lebih dan memberikan kepada yang tidak mampu untuk mensucikan diri. Dan yang terakhir kelima ada naik haji. Naik haji itu bagi yang mampu. Bagaimana anak-anak? Apakah benar? Salah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arga. Arga, yuk mari dijelaskan. Ini gambar yang dibikin oleh kelompok saya. Yang pertama yaitu syahadat. Syahadat itu adalah syarat wajib non muslim masuk ke Islam. Bacanya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Yang kedua yaitu sholat. Sholat itu adalah ibadah bagi umat muslim yang wajib diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga yaitu puasa. Puasa juga adalah salah satu ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah. Yang keempat yaitu zakat. Zakat itu bagi umat muslim yang menyertakan hartanya sebagian. Yang kelima itu naik haji. Naik haji itu adalah ibadah yang bagi yang mampu saja. Apakah benar anak-anak? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Maulana. Rizky Maulana silakan dijelaskan kepada teman-temannya. Ini gambar dari kelompok kami. Jadi di sini gambarnya ada 6 ada apa? Rukun Islam. Nah, ada 5 yang terbagi menjadi 5. Nah, yang pertama itu syahadat. Nah, syahadat itu ketika orang ingin masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu wajib hukumnya. Nah, yang kedua itu ada sholat. Sholat itu ibadah yang dilakukan 1 hari dalam 5 waktu, itu wajib bagi umat Islam. Nah, yang ketiga ada puasa. Puasa adalah menahan lapar dan dahaga dari waktu subuh hingga maghrib. Nah, terus ada yang keempat itu zakat. Zakat itu wajib dibayarkan di bulan suci Ramadan untuk mensumbangkan sebagian hartanya gitu. Terus yang kelima ada pergi haji. Nah, pergi ke Makkah bila mampu. Apakah benar anak-anak? Benar. Baik, yang terakhir dijelaskan oleh Heru. Silakan Heru jelaskan kepada teman-temannya. Oke, ini adalah gambar mind mapping dari kelompok 1. Rukun Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama ada syahadat. Syahadat adalah pengakuan keimanan dalam Islam yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada sholat. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Yang ketiga ada puasa. Puasa menurut syariat Islam adalah menahan diri dari makanan, minuman, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang keempat ada zakat. Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama. Yang kelima ada pergi haji. Pergi haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu secara fisik. Tepuk tangan para Heru. Oke, karena semuanya sudah mengerjakan gambar mimpinya dan semuanya bagus-bagus semua, keren anak-anak ini. Karena semuanya bagus dan pada pintar-pintar, Bapak kasih hadiah ya. Ya. Untuk Heru hadiahnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, Bapak kira hari ini sudah cukup ya pada pembelajaran hari ini. Kita tutup dan kita siap-siap untuk pulang. Ya, alhamdulillah ya. Tadi simulasi dari model pembelajaran mind mapping sudah dilaksanakan, walaupun dengan persiapan yang cukup lama ya, persiapannya lama daripada prakteknya ya, tapi tidak apa-apa, kalian sudah berhasil membuat simulasi model pembelajaran mind mapping. Sekarang kita coba untuk melakukan refleksi, apa saja yang kira-kira sudah baik dan apa yang kira-kira masih kurang dari simulasi tadi. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Yazid, suaranya agak kencang. Kalau penglihatan saya itu gurunya itu harusnya merancang dulu pembelajaran untuk hari ini begitu Bu. Karena seperti untuk melakukan interaksi dengan peserta didik itu
harus terarah gitu, teratur, Ya. dan apa yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada peserta didik itu harus sudah dikonsepsikan terlebih dahulu gitu. Betul. Ya. Untuk kelompok ini mungkin karena tadinya habis libur kita ya, jadi lama kita lama off, tidak belajar, ya akhirnya harus mempersiapkan kembali. Dan ini waktunya kan ini pertama kuliah ya, jadi itu yang membuat kalian kurang persiapannya ya. Tapi kalau dari sisi materi memang sudah ada materinya ya, hanya kurang pemantapannya, kurang latihan. Ya, tidak ada latihan. Harusnya latihan dulu apa yang akan dijelaskan, itu dilatih dulu. Ya, harus ada latihan sebelumnya, ya, gitu. Dan satu lagi tidak ada konsultasi sebelumnya dengan ibu. Ya, ini yang membuat menjadi akhirnya apa yang harus dikerjakan, jadi semuanya ditanya saat ini juga gitu ya, harusnya ditanyakan sebelum sebelum hari haknya gitu ya. Itu tadi kurang persiapan ya, karena kalian baru saja libur ya. Itu satu. Dari gurunya bagaimana tadi membawakannya? Mantap. Siapa? Selain Jajib, siapa? Siapa yang bapak? Rizky? Coba Rizky, gimana? Serius Bu, gurunya terlalu banyak bercanda. Terlalu banyak bercanda. Ketawanya. Sebenarnya tidak bercanda ya, tidak bercanda, tetapi di sini malah ibu lihat itu terlalu cepat ya, iramanya terlalu cepat, nadanya, jadi tidak seperti ini kan sebenarnya mengajarnya ke kelas siswa kelas 2 ya. Kelas 2 itu harus pelan-pelan ya, karena mencerna kalimat kata-kata saja butuh waktu, perlu waktu ya gitu. Jadi tidak boleh terlalu cepat ya. Ya seperti ibu menjelaskan ke kalian aja kan pelan-pelan ya, apalagi untuk yang kelas 2 gitu ya gitu. Jadi harus lebih diatur ininya irama nadanya ya. Bagaimana mengajak berbicara kepada anak siswa kelas 2 berbeda dengan kita bicara dengan orang yang lebih dewasa, terutama harus lebih pelan. Tadi sudah gurunya, kemudian siswanya bagaimana? Siswanya gimana? Lebih banyak bercanda ya, lebih banyak bercanda. Ya, memang di sini karena kan kalian itu menggambarkan mempraktekkan seperti anak kelas 2. Memang anak kelas 2 itu banyak bercanda. Ya, banyak bercanda. Biasanya di kelas mereka asik sendiri dengan teman-temannya ya, bercanda gitu ya. Ada lagi selain itu? Mengenai materinya, gimana materinya? Tentang rukun Islam? Cukup ya, makanya sudah cukup ya. Ya, jadi siswa juga sudah paham ya, ya. Dan tadi walaupun ada yang salah, memang karena simulasi ya dibuat salah ya, bukan karena tidak bisa ya gitu ya. Karena ya memang kalau di dalam kenyataannya memang kan siswa kelas 2 itu ada yang belum hafal juga ya rukun Islam itu. Kadang-kadang yang sudah besar pun masih terbalik-balik gitu ya, masih terbalik-balik antara rukun 2 dan 3 ya, 2, 3 dan 4 ya, yang masih tertukar-tukar. Ya, bagus ya. Secara umum Ibu berikan penilaian kalian sudah baik melaksanakan simulasi dengan usaha yang maksimal. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini mengenai apa yang sudah kita laksanakan tadi? Ya, silakan. Materi yang sekarang berarti SMP. Ini kita simulasi dulu. Enggak sih yang materi yang habis setelah UTS. Itu nanti. Kita pertanyaan untuk simulasi sekarang dulu ya, untuk materi.
materi simulasi ini ya, refleksi untuk materi simulasi. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan mengenai simulasi kita yang sudah dilaksanakan, kita tutup ya perkuliahan kita hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.